Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project yang saya kerjakan untuk project based internship antara Rekemin dan Rekemin Academy dengan Kimia Farma dengan judul Performance Analytics Kimia Farma Business tahun 2020 hingga 2023. Pertama, perkenalkan sebelumnya, nama saya Asmana. Saya merupakan fresh graduate jurusan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Semarang yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi dan keuangan dengan pengalaman magang di PT Bank Mandiri Persero Tbk. Saya memperoleh pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan, mencatat peti cash, dan administrasi keuangan yang terstruktur. Saya memiliki kemampuan analitis yang kuat dalam bidang finance, serta teliti dalam pengolahan data dan penyusunan laporan. Saya antusias untuk mengembangkan karir di bidang finance dan data analis, dengan fokus pada akurasi, efisiensi operasional, dan solusi keuangan berbasis data. Saya juga mengikuti beberapa kursus untuk meningkatkan skill saya, yang dimana pada bulan Januari kemarin 2025 saya mengikuti sertifikasi internal audit dari kursus Makin Ahli about company. PT Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama dan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama NV Michelin Handel Pickup & Co. Lalu pada tahun 1958, perusahaan ini berganti nama menjadi Perusahaan Negara Farmasi atau PNV, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tahun 1971 menjadi Kimia Farma Persero. Dan pada tahun 2001 Kimia Farma melakukan penawaran saham perdananya atau IPO dan resmi menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Kimia Farma Tbk yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham KAEF. Kimia Farma sendiri memiliki anak-anak perusahaan. Yang pertama ada PT Sinkona Indonesia Lestari, yang dimana perusahaan ini memproduksi kina dan turunannya untuk bahan baku pembuatan obat. Didirikan pada tahun 1986. Selanjutnya ada PT Kimia Farma Apotek. Perusahaan ini mengelola jaringan apotek di seluruh Indonesia, didirikan pada tahun 2003. Lalu ada PT Kimia Farma Trading and Distribution. Perusahaan ini bertanggung jawab atas distribusi produk farmasi dan alat-alat kesehatan, dan didirikan pada tahun 2003. Selanjutnya ada Kimia Farma Diagnostika, di mana perusahaan ini mengoperasikan laboratorium klinik dan layanan diagnostik, didirikan pada tahun 2003. Selanjutnya ada PT Kimia Farma Sunggun Pharmasophia, merupakan produser bahan baku obat yang ada di Korea Selatan, yang didirikan pada 2016. Selanjutnya ada PT Kimia Farma Dawa. Perusahaan ini beroperasi bisnis di Arab Saudi, terutama untuk pelayanan kesehatan jamaah haji dan umroh, yang didirikan pada tahun 2019. Project Portfolio. Sebagai Big Data Analyst intern di Kimia Farma, saya bertanggung jawab untuk mengetahui pemahaman mendalam tentang data analis dan keterampilan analisa. Salah satu proyek utama dalam mengevaluasi kinerja adalah mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023. Dalam proyek ini, saya harus membuat tabel analisis dan dashboard yang menganalisa kinerja bisnis Kimia Farma di Google Looker Studio. Saya membuat dashboard ini berdasarkan tabel analisa yang telah saya buat sebelumnya di BigQuery, sehingga perlu menghubungkan tabel tersebut ke Google Looker Studio. Dashboard yang harus mencakup: yang pertama ada judul dashboard, kedua ada summary dashboard, ada filter control, snapshot data, perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun, top 10 total transaksi cabang provinsi,
top 10 net sales cabang provinsi, top 5 cabang dengan rating tinggi namun rating transaksinya rendah, lalu Indonesia Geomaps untuk total profit masing-masing provinsi, dan analisa lainnya yang dapat saya evaluasi sendiri. Project portfolio, penjelasan mengenai project ini dapat diakses secara lengkap melalui Google Drive atau YouTube. File pengerjaan juga dapat diakses melalui GitHub. Selain itu, hasil akhir dari dashboard yang telah dibuat menggunakan Google Looker Studio juga dapat didemonstrasikan secara publik. Untuk mengakses link Google Drive dan yang lainnya itu bisa klik aja langsung dari sini. Langkah pertama yaitu importing dataset ke BigQuery. Yang dimana pada langkah pertama kami ditugaskan untuk mengimport dataset yang telah disediakan oleh perusahaan ke dalam BigQuery. Yang dimana data-data tersebut yang telah disediakan ada data file transaksi, inventory, kantor cabang, dan produk. Dapat dilihat dari di layar bahwa data-data set yang telah saya upload seperti itu. Selanjutnya ada tabel analisa. Berikut ini adalah kolom-kolom yang memandatori pada tabel analisa yang harus mencakup ada data transaction ID yang didapat dari kode ID transaksi, date, dapat dari tanggal transaksi, branch ID, didapatkan pada kode ID cabang Kimia Farma, branch name, nama cabang Kimia Farma, dan lain-lainnya, hingga persentase gross laba didapatkan presentasi laba yang seharusnya diterima dari obat dengan ketentuan sebagai berikut. Ketika harga kurang dari 50.000, maka laba yang didapatkan itu 10%. Hingga ketika harga mencapai di atas 500.000, laba yang didapatkan adalah 30%. Selanjutnya ada net sales, harga yang telah didiskon, net profit, keuntungan yang diperoleh Kimia Farma, dan rating transaksi penilaian konsumen terhadap transaksi yang dilakukan. Dari beberapa tabel yang telah ditentukan oleh Rakamin Academy, setelah dibuat tabel analisa, jadilah tabel sebagai berikut. Selanjutnya ada BigQuery syntax. Untuk membuat tabel analisa diperlukan pembuatan BigQuery syntax untuk menggabungkan antara keempat tabel transaksi, tabel profit, dan tabel-tabel lainnya, yang dimana dapat dilihat dan sudah dijelaskan untuk membuat tabel analisa menggunakan BigQuery syntax sebagai berikut. Saya juga menggunakan Casewin untuk menghitung presentasi gross laba berdasarkan harga. Nah, dari proses BigQuery tersebut terciptalah sebuah tabel analisa dengan menampilkan kolom mandatory sesuai dengan apa yang diharapkan oleh project ini, dan saya berikan nama sebagai tabel KF analisa. Tabelnya seperti di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada dashboard performance analytics, di mana ketika kita mendapatkan setelah selesai membuat tabel analisa, saya membuat dashboard performance analytics dari tabel tersebut di Google Looker Studio. Yang pertama dari summary performance Kimia Farma, di mana ada total transaksi yaitu sekitar mencapai 672,5 ribu, dan net profit mencapai 98,5 juta. Untuk net sale mencapai 347 juta.
dan untuk total customer itu mencapai 264,6 ribu. Dapat dilihat pada pada grafik net profit dan net sale bahwa dari tahun ke tahun memiliki fluktuasi yang sangat beragam. Ini dimana pada tahun 2020 hingga 2021 itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terjadinya adanya pandemi COVID-19. Nah, tetapi pada tahun 2001 hingga 2022 itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan signifikan, akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2023. Lalu pada grafik selanjutnya itu ada top 10 net sale berdasarkan provinsi, yang dimana dapat dilihat Jawa Barat menempati posisi pertama. Begitu juga dengan total transaksi berdasarkan provinsi. Jawa Barat juga memiliki total transaksi yang paling banyak. Lalu untuk top 5 untuk branch rating, akan tetapi branch rating baik, akan tetapi memiliki memiliki rating transaksi yang sedikit. Itu ada dari Kota Tarakan, Batam, Tamaho, Pangkalipa, dan Mataram. Lalu ada 10 profit terbanyak berdasarkan produk tertinggi, yaitu ada produk, dapat dilihat di ada tabel. Lalu ada total profit terbanyak berdasarkan provinsi, itu terletak di Provinsi Jawa Barat, yang dimana pada peta Indonesia tersebut Jawa Barat memiliki warna merah, yang dimana total profitnya itu paling banyak. Nah, di sini juga saya ada rating cabang dan rating transaksi, yang dimana rating cabangnya memiliki poin 4,4 dan rating transaksinya itu 4,0. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, saya terbuka untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.